Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 TPB 51 Institut Teknologi Sumatera. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai Research Based Learning atau RBL dengan judul Penerapan Hukum Lorentz pada motor sederhana menggunakan peniti dengan variasi lilitan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Andri Putri Matanari dengan NIM 122150089 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Esternya Wanda Lumbanturuan dengan NIM 122150087. Perkenalkan, nama saya Rizal Afif Farudino Kalis dengan NIM 122150088 dari Program Studi Teknik Geologi. Nama saya Fernando Kristiansyah dengan NIM 122150066. Nama saya Rumi Risiporo dengan NIM 122150095. Perkenalkan, nama saya Theo Wancin dengan NIM 122150076. Apa itu RBL? Research Based Learning atau RBL adalah proses pembelajaran yang langsung menghadapkan peserta didik dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan itu. Jadi, bukan dengan cara yang konvensional di mana guru menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Tujuan percobaan. Adapun tujuan dari percobaan adalah 1. Untuk mengetahui gaya Lorentz yang bekerja motor listrik sederhana menggunakan peniti dengan variasi lilitan. 2. Untuk membuktikan bahwa variasi lilitan dapat berpengaruh terhadap gaya Lorentz. 3. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Fisika Dasar 2. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul akibat muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan elektromagnetik. Hukum gaya Lorentz berbunyi, jika penghantar berarus diletakkan di bagian dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Nama gaya Lorentz sendiri diambil dari sang penemu yaitu Hendrik Anton Lorentz, seorang ahli fisika yang berasal dari Belanda tahun 1853 sampai dengan 1928. Beliau memperbaiki hukum gaya elektromagnetik yang telah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya hingga penelitian gaya Lorentz rampung. Gaya Lorentz memiliki arah yang selalu tegak lurus dengan induksi magnetik dan arah kuat arus listrik. Rumus umum gaya listrik adalah F sama dengan Q kali B kali B, dengan F sama dengan gaya atau Newton, B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla, Q muatan listrik, satuannya Coulomb, dan V sama dengan arah kecepatan muatan, satuannya meter per sekon. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kuat arus ataupun induksi magnet yang ada. Untuk menentukan arah dari gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Dengan jari tengah dianggap sebagai gaya magnet, jari jempol dianggap sebagai arus listrik, dan jari telunjuk dianggap sebagai muatan medan magnet. Gaya Lorentz yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh listrik dan medan magnet. Untuk mencari besar gaya Lorentz pada kawat berarus, dapat digunakan rumus gaya magnet sama dengan muatan medan magnet dikali arus listrik dikali panjang kawat dikali sinus antara muatan medan magnet dan arus listrik. Penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah pasang motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik atau alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga energi gerak. Prinsip kerja gaya Lorentz pada motor sederhana yaitu gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sederhana sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan kumparan tersebut memutar. Apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka secara umum besar teori magnetik untuk kumparan yang terdiri dari lilitan yaitu torsi sama dengan N kali B kali I kali A sin theta.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada percobaan kali ini adalah harga bahan murah, bahan-bahan yang mudah didapat, cara kerja dan pembuatan mudah diterapkan. Sedangkan kekurangan pada percobaan kali ini adalah kinerja alat kurang efisien, kecepatan sulit dikendalikan. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan yaitu semakin banyak jumlah baterai, maka kumparan akan berputar lebih cepat. Putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin kuat. Semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan, maka putaran kawat tembaga akan semakin lambat. Cara membuat alat yang pertama yaitu membuat lilitan tembaga dengan jumlah yang digunakan yaitu 3 lilitan, 5 lilitan, dan 9 lilitan. Yang kedua, mengamplas lapisan bagian ujung kanan dan kiri sampai berubah menjadi warna silver. Ketiga, siapkan 2 peniti, lalu kaitkan ujung peniti ke ujung baterai pada sisi kanan dan kirinya menggunakan solatip. Yang keempat, posisikan kumparan dengan memasukkan kumparan ke ujung kanan dan kiri peniti. Yang kelima, arahkan magnet pada kumparan yang telah dihubungkan oleh peniti dengan tegak lurus